Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pengadilan Agama Luwuk. Ini adalah Evi. Gadis belia yang hidup di keluarga yang tidak tahu dampak dari perkawinan dini. Evi, nama yang indah. Namun tak seindah yang dialaminya. Di usianya yang masih belia, Evi sudah menikah. Dan akibatnya di saat teman-teman seusianya mengisi waktu remajanya dengan bermain, mencari pengalaman, serta mengenyam pendidikan di sekolah, Evi justru harus mengemban tugas mengurus rumah tangganya. Mulai dari mengurus anak, hingga melakukan pekerjaan lain yang seharusnya tidak dilakukan anak-anak di usianya. Belum lagi ketika terjadi masalah di rumah tangganya. Ini adalah sebagian akibat dari perkawinan dini yang dialami Evi. Tahukah kamu? Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dispensasi kawin merupakan pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, sesuai Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Pemberian dispensasi diberikan oleh pengadilan agama kepada mereka yang beragama Islam, dan diberikan oleh pengadilan negeri kepada pemeluk agama lainnya. Hubungan dispensasi kawin dengan perkawinan dini. Dispensasi kawin sebagai pintu masuk pernikahan dini sudah cukup lama diperbincangkan serius di kalangan akademisi, maupun praktisi, dan pemerhati anak di Indonesia. Pengadilan agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin seringkali mempertimbangkan antara dua kemudaratan. Kemudaratan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak atau perkawinan dini, dan kemudaratan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Dispensasi kawin bagi hakim di pengadilan agama bagai buah si malakama. Jika dikabulkan, membuat seolah dispensasi kawin sangat permisif dan mencederai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tetapi jika ditolak, apalagi calon pengantin perempuannya sudah berbadan dua, maka perlindungan hukum terhadap perempuan tersebut seolah ditinggalkan. Perempuan tersebut tidak jadi menikah. Akhirnya memilih menikah siri atau ekstrimnya menggugurkan janin yang sedang dikandungnya. Di Indonesia praktek perkawinan dini kerap terjadi. Berdasarkan riset, Indonesia berada di peringkat 7 sebagai negara presentasi tinggi angka perkawinan dini di dunia. Dalam lingkup ASEAN, Indonesia peringkat kedua setelah Kamboja. Pasca revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terjadi kenaikan yang signifikan terhadap angka jumlah permohonan dispensasi kawin. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tahun 2019 terdapat 24.864 perkara dispensasi kawin di Indonesia, meningkat tajam menjadi 64.196 perkara pada tahun 2020. Dan 62.913 perkara pada tahun 2021. Kemudian perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Luwuk merupakan yang paling tinggi se-Sulawesi Tengah dengan jumlah 99 perkara pada tahun 2021. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya praktik perkawinan dini. Di antaranya faktor ekonomi, keluarga yang kurang mampu cenderung menginginkan anaknya untuk cepat menikah dan beranggapan agar beban ekonomi berkurang ketika anaknya sudah berumah tangga. Paksaan dari orang tua. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah, karena orang sekitar di mana ia tinggal akan menganggap anak gadisnya perawan tua. Hubungan seks pranikah. Seks bebas pada remaja rentan terhadap terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, yang menyebabkan mereka terpaksa harus menikah sebelum waktunya. Dampak perkawinan dini. Bahaya perkawinan dini dari sisi pendidikan.
Perkawinan anak melanggar hak anak untuk mendapat pendidikan, bermain, dan mencapai potensi mereka secara optimal karena dapat mengakhiri masa penting kehidupan mereka sebagai anak-anak. Bahaya perkawinan dini dari sisi ekonomi. Perkawinan dini menyebabkan rendahnya capaian pendidikan yang berdampak pada partisipasi kerja dan jenis pekerjaan yang mereka dapatkan sehingga mempengaruhi pendapatan. Dampak bagi kesehatan ibu. Wanita yang menikah dini dan hamil dapat mengalami masalah seperti kurang darah atau anemia, persalinan lama atau bayi tidak segera keluar, pendarahan, keguguran, stunting, dan kematian pada ibu. Dampak bagi bayi. Bayi yang dilahirkan oleh perempuan yang hamil pada anak, memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi. Bayi juga memiliki risiko lahir prematur, berat badan lahir rendah dan kurang gizi. Kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian menunjukkan bahwa pengantin anak memiliki risiko lebih tinggi mengalami kekerasan fisik, seksual, psikologis dan emosional serta isolasi sosial. Bahaya perkawinan dini dari sisi sosial masyarakat diantaranya isolasi sosial atau mengurung diri. Peran orang tua sangat penting dalam langkah pencegahan perkawinan anak di usia dini. Berilah edukasi seksual dan kesehatan reproduksi pada anak. Berilah pemahaman agama sejak dini sehingga akan menjauhkan anak dari hal-hal yang kurang baik. Pantau pergaulan dan kegiatan anak sehingga anak tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Maka dari itu, mari kita cegah perkawinan dini dengan menikah di usia ideal. Minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Supaya akan meningkatkan angka harapan hidup ibu dan bayi. Untuk memastikan hak atas kesehatan reproduksi anak perempuan, dan meningkatkan kesempatan anak untuk menikmati hak atas pendidikannya setidaknya sampai lulus SMA. Gapailah cita-cita kalian dan cegah perkawinan dini demi masa depan yang lebih baik.